tokoh investor maupun pengusaha yang menjadi kiblat atau cara berpikirnya David ya. Iya. Mungkin selain Warren Buffett. Ya, saya suka selain Warren Buffett ada dua lagi sih. Saya suka Charlie Munger sama Ray Dalio, Pak. Oke. Karena Kenapa? Ray Dalio itu dia approach-nya makroekonomi. Jadi dia ngempelajarin M2 money supply kan. Dia menghitung bahwa ketika peredaran uang itu tinggi, aset beresiko itu akan naik. Tapi ketika peredaran uangnya itu merendah, yang naik adalah aset safe haven seperti emas. Jadi sebenarnya ketika kita memahami siklus ekonomi, kita tuh bisa selalu untung di segala situasi. Kalau situasi bagus kita tembak equity, tembak saham. Kalau situasi jelek kita bisa pindahin ternyata ke gold misalkan. Jadi uang kita nggak pernah diem. Setiap saat uang kita tuh terus berputar gitu. Oke. Kalau dari Charlie Munger, saya belajar dulu Charlie Munger tuh sempat sempat ada ngasih tahu Warren Buffett. Warren Buffett kan ilmunya dari Benjamin Graham ya. Jadi deep value investor, pengen beli semurah mungkin kayak gitu. Tapi kata Charlie Munger zaman udah berubah. Warren Buffett itu belajar ilmu Benjamin Graham. Dulu Benjamin Graham tuh ilmunya di tahun 1927. Oke. Pas Great Depression Pak di Amerika. Ya. Saat itu semuanya murah kayak gitu. Ya. Charlie Munger akhirnya bilang di zaman sekarang udah nggak kepake. Makanya Charlie Munger kenalin sama PEG kan. PE itu harus dikonekin sama growth-nya. Ya. Kalau murah tapi nggak ada growth ya murahan kayak gitu. Jadi murah harus ditempel dengan growth jadi wonderful company. Oke. Jadi lebih baik beli wonderful company at a fair price daripada fair company at a wonderful price. Yes. Jadi saya belajar selama ini company masih growing, ya lebih baik kita beli yang growth-nya cepat. Ya. Kayak gitu. Ya. Makanya Saya setuju sekali. Growth mindset. growth mindset. Jadi saya kalau acquisition, saya juga lihat Growth, ya. company ini punya potensi untuk kita bawa lari kan. Benar Pak. Sehingga pertumbuhannya itu jauh lebih cepat. Ya, Jadi saya suka menjadi pengendali. Karena kalau beli perusahaan yang memang murah, tapi terus kita cuma menunggu action dari pengendalinya kan, wah itu sampai kapan gitu? Nggak jelas kan? Betul. Nggak jelas. Iya. Dan waktunya kan berjalan terus gitu. Sebenarnya Warren Buffett juga di fase awal karirnya juga sama Pak, beli untuk dikendalikan sebenarnya. Ketika udah besar kayak sekarang baru dia udah nggak bisa jadi pengendali. Oh iya. Jadi memang Warren Buffett udah banyak yang menjadi pengendali. Iya memang. Karena dia menguasai, ada yang bahkan hampir 100% ya. Iya. Ya cuman 10 atau 15% di publik, tapi sisanya punya dia semua. Betul. Beberapa company sudah seperti itu. Betul. Ya. Iya. Jadi ya mix ya antara investment sama seperti private equity ya. Iya.